Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang uh, analisis STP. Nah, apa itu analisis STP? STP ini merupakan segmentasi, target, dan posisi. Nah, ini adalah suatu proses penting dalam pemasaran yang membantu perusahaan memahami pasar mereka dengan lebih baik. Nah, nantinya diharapkan melalui proses ini, perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pasar, menentukan target pasar, dan mengatur posisi produk atau layanan mereka. Baik, ini ada segmentasi pasar. Nah, yang pertama ada pemahaman yang mendalam. Nah, segmentasi pasar ini akan melibatkan pemisahan konsumen berdasarkan karakteristik, perilaku, dan kebutuhan mereka. Nah, ini akan membantu perusahaan dalam menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih relevan dengan kebutuhan setiap segmen. Yang selanjutnya ada perencanaan yang lebih efektif. Nah, dengan memahami berbagai segmen pasar, perusahaan nantinya dapat menghasilkan pesan pemasaran yang lebih sesuai dan lebih efektif untuk setiap kelompok konsumen. Nah, selanjutnya ada peluang inovasi. Nah, segmentasi pasar yang baik dapat mengungkap peluang produk-produk baru dan memungkinkan perusahaan untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Nah, ini ada target pasar. Yang pertama ada definisi yang jelas. Nah, pada bagian definisi yang jelas ini, kita akan menetapkan target pasar, membantu perusahaan dalam merumuskan strategi-strategi yang lebih fokus dan efektif. Karena mereka tahu dengan tepat kepada siapa mereka ingin menjual produk atau layanan mereka. Nah, selanjutnya ada kesesuaian dengan produk. Nah, target pasar ini nantinya akan memastikan bahwa produk atau layanan perusahaan relevan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang dituju. Nah, ini tentunya akan meningkatkan kemungkinan kesuksesan di pasar. Nah, selanjutnya ini ada penargetan yang efisien. Nah, dengan melakukan penargetan pasar yang benar, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien, sehingga nantinya menghindari pemborosan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini ada posisi pasar. Yang pertama ada persepsi konsumen. Nah, pada posisi pasar ini nantinya akan melibatkan mendefinisikan cara konsumen memahami produk atau layanan perusahaan. Nah, tentu saja hal ini memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi sesuai dengan persepsi konsumen. Nah, selanjutnya ada strategi bersaing. Nah, dengan menentukan posisi yang tepat, perusahaan ini dapat mengkoordinasi strategi-strategi pemasaran mereka untuk meraih keunggulan atas pesaing. Nah, selanjutnya ada penanaman citra. Nah, posisi yang kuat memungkinkan perusahaan untuk menciptakan citra kohesif dan menarik di pasar dan membedakan diri mereka dengan pesaing. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis STP. Yang pertama ada faktor demografis, yang kedua ada faktor psikografis, yang ketiga ada faktor perilaku, dan yang keempat ada faktor geografis. Baik, ini ada keuntungan dari analisis STP. Yang pertama akan mendapatkan Nah, ini ada tantangan dalam melakukan analisis STP. Yang pertama ada kompleksitas data. Yang pertama, kita dapat mengumpulkan dan menganalisis data segmen pasar yang berbeda dapat menjadi tantangan karena kita akan memerlukan pemahaman mendalam dan sumber daya yang cukup. Nah, selanjutnya ada penilaian yang akurat. Nah, kita akan membuat keputusan yang tepat dalam menentukan segmen dan target yang sesuai. Nah, ini merupakan suatu tantangan mengingat pasar-pasar akan terus berkembang. Nah, selanjutnya ini ada kompetisi yang sengit. Nah, persaingan pasar yang kuat memerlukan analisis STP yang sangat cermat agar nantinya perusahaan dapat bersaing dengan efisien dan efektif. Nah, ini yang terakhir ada contoh penerapan analisis STP dalam bisnis. Nah, ini ada contoh perusahaannya. Yang pertama ada perusahaan Apple, yang kedua ada perusahaan Lululemon, yang ketiga ada perusahaan McDonald's. Yang pertama ini Apple, segmentasi pasarnya ada pemisahan berdasarkan preferensi teknologi. Selanjutnya ada target pasar, ini menggunakan profesional dan inovator. Yang posisi pasar akan menggunakan pemimpin di pasar elektronik konsumen dan konsumen premium. Begitupun juga dengan
Lululemon, mereka menggunakan teknologi segmentasi berdasarkan gaya hidup aktif. Nah, seperti ini contoh penerapan analisis STP dalam bisnis. Nah, baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.